Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 9, selamat berjumpa dengan guru-guru Bahasa Indonesia SMP Muhammadiyah Al-Mujahidin. Selamat menyambut asesmen standar pendidikan daerah ya. ASPD adalah sebentuk ujian daerah yang hasilnya nanti dapat kalian gunakan untuk mendaftar SMA atau SMK sederajat. Pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, terdapat 5 materi yang akan kita pelajari untuk ASPD. Materi-materi tersebut adalah 1. Membaca non-sastra, 2. Membaca sastra, 3. Menulis terbatas, 4. Menyunting kata dan kalimat dalam paragraf, serta 5. Menyunting ejaan dan tanda baca. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar membaca non-sastra bagian 1. Sebelum kita mulai, mari berkenalan dulu dengan Ustadz-Ustazah Bahasa Indonesia SMP Muhammadiyah Al-Mujahidin. Yang pertama ada Ustazah Alfionita, yang kedua ada Ustadz Bayu, yang ketiga ada Ustadz Eka, yang keempat ada Ustazah Ima, yang kelima Ustazah Putria, dan yang keenam Ustazah Rahma Nurjana. Pada materi membaca non-sastra kali ini, kita akan belajar mengenai makna kata. Jika kita bicara mengenai makna kata, berarti kita juga bicara mengenai kata. Kata merupakan perwujudan perasaan dan pikiran yang dituangkan melalui bahasa. Sebagai perwujudan perasaan dan pikiran, maka kata memiliki makna atau pengertian tertentu. Makna kata sering diartikan sebagai hubungan antara lambang bunyi dan acuannya. Secara umum, makna kata memiliki 2 jenis. Yang pertama makna lugas, yang kedua makna kias. Makna lugas sendiri ada 3 macam, yaitu leksikal, gramatikal, dan denotasi. Sementara makna kias sering disamakan dengan makna konotasi. Yang pertama, makna leksikal. Jika kita bicara mengenai makna leksikal, berarti kita juga harus bermula dari leksikon. Leksikon merupakan asal kata dari leksikal, yang berarti kamus. Dengan demikian, makna leksikal adalah makna yang sesuai dengan kamus. Artinya, makna leksikal adalah makna kata yang mengikuti apa yang tertulis di dalam kamus. Makna ini bersifat tetap dan pasti mengikuti Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Perhatikan contoh kalimat berikut. Aku duduk di kursi kayu. Pada kata duduk, kita garis bawah. Kata duduk memiliki arti meletakkan tubuh dengan bertumpu pada pantat. Ada bermacam-macam jenis duduk, diantaranya ada bersila, juga bersimpuh. Ini sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yang kedua adalah makna gramatikal. Makna gramatikal adalah makna suatu kata yang muncul akibat adanya proses gramatika. Proses gramatika itu ada 3 macam, yaitu proses komposisi atau susunan, perulangan atau reduplikasi, dan yang ketiga penambahan atau afiksasi. Mari kita simak contoh berikut ini. Yang pertama, proses komposisi. Ibu membelikanku sate Madura. Silakan berfokus pada sate Madura. Kata sate dan Madura yang bergabung membentuk makna sate yang berasal dari Madura atau sate yang penjualnya orang Madura. Yang kedua, proses reduplikasi. Sejak masuk SMP, Dena mengoleksi buku-buku tentang tata surya. Kata buku yang diulang membentuk makna buku yang berjumlah banyak. Yang ketiga, proses afiksasi. Banu adalah siswa terpandai di kelasnya. Kata dasar kata terpandai adalah pandai. Secara leksikal, arti kata pandai adalah cepat menangkap pelajaran dan mengerti sesuatu. Setelah mendapatkan imbuhan atau afiks ter, kata tersebut bermakna paling pandai. Yang ketiga adalah makna denotasi. Makna kata denotasi adalah makna kata sebenarnya. Kita dapat mencari makna tersebut di dalam kamus. Dengan kata lain, makna denotasi adalah makna kata yang tidak mendapatkan tafsiran lain. Biasanya, kata-kata bermakna denotasi kita temukan pada tulisan ilmiah, semacam jurnal, artikel, proposal, dan laporan.
Hal ini dimaksudkan agar gagasan dan pemikiran ilmiah yang disampaikan tidak memiliki tafsiran ganda atau ambigu. Perhatikan contoh berikut ini. Anima pergi dari rumahnya pukul 9 WIB. Kata pergi pada kalimat tersebut memiliki arti lugas, yaitu meninggalkan atau meninggalkan rumah. Selanjutnya adalah makna konotasi. Makna konotasi adalah makna kata yang memiliki nilai tambah atau emosi tertentu sehingga maknanya berupa kiasan. Makna konotasi juga dapat berarti makna kata yang mendapatkan tafsiran lain karena konteks kalimatnya mengandung rasa atau emosi tertentu. Perhatikan contoh berikut ini. Ayah Anda Septian kini duduk sebagai anggota parlemen. Berbeda dengan kata duduk pada contoh sebelumnya, pada makna kias dalam kalimat di atas, kata duduk berarti menjabat. Contoh kedua, Ferdian dikenal sebagai tangan kanan Kak Seto. Arti dari tangan kanan pada kalimat tersebut adalah orang kepercayaan, bukan lagi tangan yang ada di sebelah kanan. Demikian materi mengenai membaca non-sastra bagian 1 tentang makna kata. Selanjutnya, mari kita buka buku Kiat Sukses UASDA 2021, lalu kita bahas soal-soal di buku tersebut. Soal pertama yang akan kita bahas adalah soal nomor 1 paket 1. Pada soal tersebut, terdapat sebuah teks. Mantan pejabat AS, diplomat Eropa, dan pakar regional itu menilai untuk mencapai perjanjian tersebut, kedua belah pihak harus berpacu dalam medan politik. Dengan Iran yang akan mengadakan pemilihan pada bulan Juni, setiap upaya diplomatik harus bergerak cepat selama beberapa bulan pertama masa jabatan Biden. Soalnya adalah makna kata pakar pada kutipan tersebut adalah pilihannya ada pemimpin, wilayah, ahli, dan pejabat. Cara menentukan jawabannya adalah kamu bisa mencarinya pada KBBI dengan kata kunci pakar. Kata pakar memiliki padanan kata dengan ahli dan spesialis menurut KBBI. Dengan demikian, jawaban soal nomor 1 adalah ahli atau C. Soal serupa kita temukan pada paket 3 nomor 1. Pada soal tersebut terdapat sebuah teks. Reuni merupakan sarana untuk melihat kembali diri kita beberapa tahun ke belakang. Dengan melihat masa lalu, seseorang akan mengerti bahwa kehidupan yang dia jalani selama ini merupakan suatu hal yang sangat penting. Setiap orang melalui kenangannya pasti akan membuat monumen-monumen dirinya agar dapat selalu mengingat bahwa dia itu berkembang. Makna kata bercetak miring pada teks tersebut adalah, kata yang dicetak miring adalah reuni. Selain menggunakan KBBI, kita juga dapat mengandalkan pengetahuan umum kita dalam mengenali makna kata. Re berarti ulang dan uni yang berarti bersatu. Dengan demikian, jawaban untuk soal di atas adalah pertemuan kembali setelah berpisah cukup lama atau D. Selanjutnya adalah paket 5 soal nomor 1. Bacalah teks berikut. Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi atau BPTKG menyebutkan suara guguran terdengar sebanyak 6 kali dari Gunung Merapi berdasarkan periode pengamatan pada Sabtu 14 bulan 11 mulai pukul 00 WIB hingga 24 WIB. Makna kata bercetak miring dalam teks tersebut adalah, kata yang dicetak miring adalah periode. Menurut KBBI, kata periode berarti kurun waktu. Dengan demikian, jawaban untuk soal di atas adalah A. Berikutnya adalah paket 7 nomor 1. Cermatilah teks berikut. Solidaritas warga di lereng Merapi kian terasa setelah konsep desa bersaudara dalam mitigasi bencana. Konsep ini memasangkan desa di zona bahaya dengan desa yang aman. Dengan begitu, warga lebih mudah mengungsi. Gagasan terkait desa bersaudara pertama kali muncul dari hasil evaluasi penanganan bencana erupsi Merapi 2010. Makna solidaritas dalam teks tersebut adalah
Kita lihat KBBI. Menurut KBBI, kata solidaritas memiliki arti, sifat atau perasaan solider, atau sifat satu rasa, senasib, dan sebagainya, atau perasaan setia kawan. Dari arti KBBI tersebut, jawaban untuk soal tersebut adalah B. Soal terakhir yang akan kita bahas adalah paket 9 nomor 1. Bacalah teks berikut. Pembelajaran merupakan salah satu aspek yang sangat berarti serta diperlukan dalam kehidupan. Dengan adanya pembelajaran, seseorang dapat menciptakan jati dirinya. Makna kata aspek dalam teks tersebut adalah kata yang bercetak miring adalah kata aspek. Selain menggunakan KBBI, kita juga dapat mengandalkan pengetahuan umum kita dalam mengenali makna kata. Kata aspek bersinonim dengan kata unsur. Dengan demikian, jawaban untuk soal di atas adalah C. Demikian anak-anakku, belajar kita pada kesempatan kali ini mengenai membaca non-sastra bagian 1. Pada kesempatan yang selanjutnya, kita akan belajar materi yang lain mengenai membaca non-sastra. Terima kasih atas perhatian kalian, semoga kalian selalu semangat belajar dan lanjutkan belajar kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.